saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas topik kita hari ini, bagaimana tips untuk berhasil menerapkan hypnoparenting. Nita di sini masih ditemani oleh Kak Vidya, seorang psikolog klinis anak. Nah, Kak Vidya, tadi di segmen 2 kita sudah membahas soal teknik hipnoterapi ini sebenarnya penting untuk diterapkan anak sejak dini, dan penting juga terakhir kita bahas kolaborasi antar ibu dan ayah, tapi minimal ibu ya, karena ibu yang paling dekat dengan anak. Nah, kalau kita lihat sendiri nih Kak Vidya prakteknya, kita kan juga perlu sharing nih dari Kak Vidya langsung sebagai seorang psikolog klinis anak dan juga sebagai seorang ibu ya, Kak Vidya ya, ibu muda ya, Kak Vidya ya. Nah, itu mungkin bisa di-share gimana pengalaman pada saat menerapkan hypnoparenting ini, Kak Vidya, praktiknya. Oke, baik, gini. Saya berangkat dari kesalahan yang sering saya temukan ya. Jadi yang saya sering temukan adalah orang tua terburu-buru melakukan sugesti. Jadi pesan yang kita ingin sampaikan ke anak itu namanya sugesti. Orang tua terburu-buru melakukan sugesti tanpa menyadari kemampuan berpikir anak itu ada di mana. Contohnya apa? Masih baby nih kemarin, yang saya perhatikan ya, yang saya alami kan, digendong sama neneknya, lalu dia dibilangin, anak baik, anak pintar, anak penolong, kaya raya, dan sebagainya. Emangnya bayi ngerti apa itu baik? Apa itu baik hati, apa itu kaya raya, apa itu penolong? Oh, di sini yang sering salah. Cara memberitahu baik itu seperti apa sih? Ramah itu seperti apa sih? Itu yang tidak disampaikan. Jadi langsung kata gitu ya? Langsung perintah. Langsung perintah. Sugestinya itu berupa perintah, sedangkan manusia itu cenderung menolak perintah. Coba deh kita tiba-tiba diperintahin, kan kita nggak suka. Ya kan? Tapi kita suka mendengar cerita, storytelling. Masuknya ke storytelling. Jadi mendongeng itu adalah kemampuan yang dulu dimiliki setiap ibu, tapi sekarang mulai memudar. Padahal itu penting. Padahal itu penting sekali untuk mengasuh anak kita. Jadi ini saya sering melihat beberapa teman saya mulai membuka kelas mendongeng. Jadi saya sarankan kalau ada kelas mendongeng yang kalian tahu dan kalian adalah ibu-ibu atau calon ibu, ikutlah. Karena mendongeng itu memerlukan kecerdasan atau memerlukan skill. Gak segampang itu. Yang kita bayangkan. Iya, makanya jangan heran ketika ada orang yang bilang, aku capek loh ngomong sama anakku, ngomong apa lagi ya? Pasti kamu gak ngedongeng ya? Jadi gitu. Jadi hypnoparenting ini akan efektif ketika kita masuknya lewat mendongeng. Kenapa dongeng diciptakan? Kan supaya anak itu paham. Misalnya kelinci bagi-bagi makanan, oh ini yang namanya baik. Kamu mau jadi seperti kelinci? Mau. Ya udah, masuk hypnoparenting. Oh, baik. Itu sebenarnya ya. Sebenarnya caranya. Iya. Jadi jangan serta-merta langsung memberitahu dia harus menjadi seperti apa. Karena dia tidak paham. Bukan dia tidak mau, tapi dia tidak paham. Yang sering saya perhatikan adalah di Pupu kan memang metode hipnosis ini efektif dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Yaitu ketika yang paling gampang sih ketika anak sudah mulai terlelap. Itu memang yang paling gampang. Jadi ya itu adalah dongeng sebelum tidur, masuknya lewat sana itu bagus sekali. Jangan cuma juga sekedar membacakan buku. Kadang orang tua kehabisan cerita, jadi mereka beli buku cerita yang banyak, tapi mereka hanya membaca. Coba deh Nita ketemu sama orang yang memiliki pengalaman langsung dan cerita. Jadi Nita kan seperti ikut terbayang. Dan itu berlaku di anak juga. Itu berlaku di anak. Kita excited untuk menceritakannya. Kita sangat antusias untuk menceritakannya. Dan kita membuat cerita itu menjadi menyenangkan, bukan sekedar membaca. Kalau kita ikut kuliah, dosen yang cuma baca presentasi itu kan pasti kita ngantuk. Iya, benar. Jadi begitu, orang tua harus menjadi orang tua yang menyenangkan untuk anak. Setiap dia melihat kita, dia harus bahagia. Ibu datang, bapak datang, dia harus diciptakan seperti itu. Sehingga nanti kita ngomong apa aja, anak itu pasti nurut. Karena dia dari awal sudah menganggap, wah aku kalau ketemu orang tua, aku semua akan happy. Semua keinginanku akan tercukupi, kemudian aku akan aman dalam perlindungan. Tapi yang poin awal itu benar ya Kak Vidya, karena selama ini mungkin orang tua membaca sekilas. Ya, mensugesti anak sejak dini itu penting, udah selesai. Apalagi kalau bisa jangan menggunakan dongeng-dongeng yang bahasanya adalah bahasa asing.
Oke. Sekarang orang-orang itu cenderung menggunakan dongeng bahasa Inggris, tapi belum tentu anak mengerti bahasa Inggris. Ya, ada yang berteori bahwa harus diajarkan bahasa Inggris sejak Sejak dini. dini. Ya, itu boleh sih, tapi menurut saya dia perlu tahu bahasa ibunya dulu. Jadi begitu. Jadi kenapa saya membawakan topik ini? Karena itu saya melakukan hypnoparenting pada anak saya. Saya sedang bercerita tentang anak yang baik hati itu yang bagaimana. Jadi ceritanya menggunakan hewan-hewan kan. Oke. Gitu. Ada hewannya begini, lalu Kosalya begini. Nama anak saya Kosalya. Jadi Kosalya langsung melakukan ini. Itu artinya Kosalya baik hati seperti itu. Terus neneknya bilang, "Oh, gitu ya caranya." Lah, selama ini gimana ya? Oh, langsung. Iya. Langsung dibilang, enggak, justru itu malah membuat anak tidak mengerti dia harus melakukan apa dan jangan melakukan apa. Iya. Kita fokus sama perilaku yang kita harapkan, bukan citra yang kita harapkan. Oh, oke, fokus pada perilaku, bukan citra yang kita harapkan. Wah, Iya. itu yang Yang penting, keywordnya itu. Kadang kita minta jadi anak yang pintar ya, bagaimana caranya supaya pintar? Jadi cara sugestinya beda. Kalau kamu mau tahu sesuatu, tanya ya. Nanti kalau bisa ibu jelaskan. Oh iya. Kamu boleh penasaran sama semua hal, kamu boleh tanya sama semua orang yang kamu temui. Kalau kamu ingin tahu, tanya aja, nggak apa-apa. Oke, ini balik lagi kalau misalkan kita lihat reward dan pujian itu katanya kan penting pada saat parenting anak. Berarti itu juga bisa kita terapkan di hypnoparenting itu dengan memberikan reward atau pujian setelah anak melakukan sesuatu yang sudah kita harapkan dan pernah kita jelaskan berarti Kak Vidya. Jadi tidak sembarangan, pintar. Jadi nggak sembarangan begitu ya Kak Vidya ya? Kalau reward dan pujian itu menurut saya tidak akan terlalu tidak akan terlalu dibutuhkan kalau hypnoparentingnya tepat. Oke. Karena reward pujian untuk anak kan biasanya dalam bentuk benda ya, dalam bentuk benda atau makanan ya, atau dalam bentuk pujian ya. Kita tidak perlu melakukan itu karena ketika anak kita berperilaku baik, dia memang seharusnya menjadi anak yang baik. Oh, pada saat dia berperilaku baik, dia pun sudah merasa puas juga ya? Tapi ketika dia berperilaku nakal, kita marah, menurut saya itu keliru. Itu adalah koreksi dari diri kita. Oh, kenapa dia nakal ya? Dia nakal, kita menghukumnya tanpa kita pahami bahwa kitalah yang mungkin kurang memberitahu anak. Kurang pemahaman soal yang benar mana yang salah kita mana. Sering bilang jangan ribut atau jangan nakal. Nakal yang dimaksud apa sih? Oh, nakal itu berarti aku nggak boleh goyang-goyangin meja. Ya udah deh, aku ambil spidol coret dinding. Kita nggak bilang detail, jangan digituin mejanya atau jangan dicoret dindingnya. Main yang ini aja ya. Mungkin kita kurang melakukan itu, atau kita kurang memberitahu kalau kamu banyak gerak ketika ibu kerja, ibu jadi nggak fokus. Nanti kalau ibu nggak kerja, ibu nggak dapat uang, kita nggak bisa makan. Mungkin bisa seperti itu. Jadi dia harus dijelaskan. Oh iya, tapi benar ya, jangan ribut. Nanti dia cari ke keributan lain. Artinya yang ini ya nggak boleh ya gitu. Itu karena instruksinya tidak jelas dan analisis anak terbatas. Oh iya, berarti itu sebenarnya kendalanya ya. Iya. Perintah orang tua yang tidak jelas, analisis anak juga yang masih terbatas. Benar. Sehingga kalau itu sama-sama sejalan, barulah parenting ini bisa efektif. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal efektif nih Kak Vidya. Tadi itu ada beberapa tips yang sudah langsung dipraktekkan oleh Kak Vidya. Tapi kita juga perlu tahu tantangannya seperti apa ketika sudah melakukan itu Kak Vidya. Tapi setelah yang satu ini. Oke. Saudara, kita masih akan membahas soal topik kita hari ini ya, bagaimana tips berhasil untuk hypnoparenting. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi.